Rabu bertemu 4, melirik roadmap urgensi sistem pangan. Halo kerabat, kami senang sekali melihat penambahan kerabat yang sudah mencapai 1079 yang bergabung. Jadi kami ucapkan selamat datang untuk para kerabat. Setiap Rabu mencoba menyajikan hasil-hasil studi yang kami rangkum untuk memudahkan kerabat dalam memahami kondisi pangan saat ini dari perspektif antropologi pangan. Bagaimanapun sektor pangan itu, kalau statusnya sudah krisis, negara ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jangankan negara sedang krisis pangan, bahkan semua individu tidak akan berkembang karena tertahan pada kebutuhan pangan. Ini riskan karena jika seluruh upah itu digunakan untuk pangan, lantas kegiatan dan kebutuhan lainnya akan ditopang dari mana? Hal ini juga menjadi refleksi akhir tahun, di mana rekapitulasi pengeluaran selalu yang terbesar itu pada kegiatan atau kebutuhan konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Fenomena terbatasnya minyak goreng di Indonesia. Jadi di tahun 2021 sampai 2022, minyak goreng itu menjadi komoditas yang menyebalkan ya, karena sulit didapatkan bukan ketersediaannya yang menghilang begitu saja, tapi harganya mahal sekali, sehingga stoknya yang dibatasi. Bahkan dipantik dengan ketiadaan satu jenis pangan saja yang sudah praolah seperti fenomena sulitnya akses minyak goreng pada saat itu, wah, repot sekali pengorbanan masyarakat untuk mendapatkannya. Kami juga merasakan pengalaman membeli minyak goreng dibatasi. Satu orangnya cukup 2 kemasan ya dengan ukuran 2 liter setelah 30 menit itu antri di salah satu swalayan perkotaan dan momen ini adalah momen tidak akan terlupakan setelah terhantam pandemi yang penuh ketidakpastian ya pada saat itu dan tidak menarik untuk kami lanjutkan pengalaman antri mendapatkan pangan seperti itu caranya. Nah, sehingga kami terus mencoba bisa mandiri pangan dari lokasi kami, yang terdekat ya, atau di sekitaran. Misalnya, berkebun di pekarangan. Nah, pokoknya ketika ada lahan kosong, kemudian ada pot, tempat, wadah yang tidak digunakan, bahkan kresek-kresek yang menumpuk itu bisa digunakan untuk setidaknya mewadahi benih sayuran yang panen lebih cepat. Minimal untuk keperluan membuat sambal tidak usah beli ya, serta lalapan, harusnya kan kayak gitu. Nah, karena ketika kebutuhan zat gizi untuk isi piring, bisa terpenuhi dari sekitar, yang dibelanjakan itu hanya sisanya saja seperti, sumber karbohidrat, sumber, protein hewani dan nabati, serta tambahan sumber zat gizi lain. Misalnya buah-buahan, ya, kalau bisa yang lokal ya, tapi, ini juga ketika membicarakan buah-buahan lokal kan akan berkompetisi ya dengan buah-buahan impor, di harga dan kualitas, dan ada campuran untuk eksplorasi cita rasa. Bukankah kelengkapan isi piring inilah penentu manusia bisa melanjutkan kegiatannya, apalagi anak-anak pekerja ya, yang kadang sarapannya terlewat atau baru bisa menikmati isi piring sore hari, karena kesibukannya atas tanggung jawab menjadi manusia yang penuh tantangan namun sering diabaikan, entah dari kebijakan setempat atau keseluruhan. Dan banyak kelompok lain yang ditentukan oleh isi piring. Mengaktifkan kembali kebiasaan wanatani atau agroforestry, itu memperbanyak tumpang sari pangan dan menguatkan modal sosial. Hal ini agar ketersediaan pangan itu setengahnya disediakan oleh sekitar dan harusnya mudah akses ya. Kerabat sudah mulainya, memang melelahkan, jadi harus bagi-bagi tugasnya dalam mengurusi dan menumbuhkan pangan terdekat ini. Apalagi kalau bisa kompak ya dengan, kerabat ya, ataupun tetangga, kayaknya tetangga kalau di perumahan ataupun di subkota ya, subkota atau kota, agak sulit ya untuk menentukan jadwal dalam berkebun bersama gitu. Nah, itu bisa dimulai lagi gitu dan saling berbagi komoditas yang ditanam dan bertukar komoditas ya. Mungkinkah hal-hal seperti ini terwujud kembali gitu di tengah interaksi sosial yang memudar? Nah, hal ini juga memicu pada jenis investasi. Ya, tahu kan, kerabat bahwa lahan produktif pertanian yang subur itu sudah diganti atau dikonversi menjadi perumahan cicilan yang siap huni namun belum siap lunas atau baru dilunasi dana pertamanya ya atau DP. Itu di mana sisa cicilannya masih puluhan tahun, belasan tahun, yang entahlah akan terkejar oleh usia-usia pekerja saat ini atau tidak. Sehingga banyak juga developer perumahan yang hanya membuat hunian, namun calon pembelinya banyak yang belum siap dari sisi finansial dan kematangan untuk
memutuskan bisa terintegrasi dengan mobilitas harian. Tentu perumahan itu layaknya bisa terintegrasi dengan semua kebutuhan masyarakat. Kalau jauh, itu bisa dipastikan konversi lahan besar-besaran dari lahan pertanian atau perkebunan yang produktif, sehingga jatah untuk memasok komoditas pangan itu berkurang. Hal ini jarang diberitakan karena seakan-akan perumahan atau hunian itu adalah kebutuhan prioritas. Padahal kalau bisa ngekos atau sewa rumah dulu kan bisa ya. Jadi lahan pertanian itu bisa terselamatkan lebih dulu gitu. Namun seakan-akan, tradisi kesuksesan yang perlu dibuktikan bahwa punya rumah itu cerminan kemandirian, rasanya tren ini lama-lama tergeser. Jika semua biaya kehidupan itu meningkat ya, manusia itu tidak lagi mencari hal-hal permanen ya saat ini. Bagi masyarakat masa depan, justru hemat energi dan hemat biaya adalah investasi untuk bisa terus memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Maka kerabat bisa mulai berinvestasi pada lahan tani produktif daripada properti, properti, dan properti yang kebanyakan terbengkalai kan. Lahan tani sekarang itu sudah tidak murah lagi. Hal ini akan jadi murah jika dimiliki secara bergu. Namun tantangannya kan harus akur ya sesama manusia gitu karena akan ada kerjasama untuk berbagi tugas. Ya memang sulit sekali ya. Akhir-akhir ini bisa kembali akrab pada kehidupan sosial. Ada saja julidnya gitu. Namun melihat urgensi keberadaan pangan ini, rasanya hal-hal baik dari cara lampau bisa sedikit membantu ya. Kemudian kekuatan besar itu kan datang dari segerombolan kelompok-kelompok kecil yang memang kompak. Sudahkah tepat waktunya untuk melebur kembali agar bisa bersama dan akrab dengan orang lain? Dengan sekitar, dan merajut silaturahim ya. Jadi indah ya jika itu terjadi. Tapi kan karena peradaban manusia itu berkembang begitu cepat yang tercermin dari cerdasnya manusia secara intelektual, kemudian emosional dan spiritual, rasanya dunia ini akan lebih asoy bentaran doang gitu ya. Nah, hal ini karena manusia sudah bisa mengerti tentang empati, toleransi, dan solidaritas. Semoga di lokasi kerabat itu masih merasakan suasana demikian. Nah, jika sudah, maka tinggal beberapa tahap lagi nih untuk menjadi masyarakat yang maju. Karena apa yang perlu dibenahi gitu ya. Tinggal kebijakannya yang bisa mengatur masyarakat yang maju ini. Pastilah suatu negara itu bisa melesat cepat dari berbagai sektor karena memang masyarakat dan aparatnya sudah sama-sama siap dan tidak timpang. Sederhana ya konsepnya, tapi kan faktanya berantakan sekali nih gitu. Nah, jangan sampai permasalahan pangan itu menjadi gejala awal untuk problema sosial, karena rasanya tidak pantas sekali negara Indonesia itu dengan jargon negara mega biodiversitas, itu terjadi kelaparan, rawan pangan, pangan mahal, dan pangan terbatas. Lantas pangan ini mau dikirim dari negara mana? Semua negara setelah pandemi COVID-19 ya atau COVID-19 sedang bersiasat menyetok pangan. Adapun yang diekspor ke Indonesia, lihatlah kualitas yang biasa saja, bahkan lebih bagus kualitas dari dalam negeri yang dipanen oleh para petani lokal, peternak lokal, dan sektor pangan lokal. Lah, kok bisa lolos barang-barang kualitas rendahan dan menengah gitu ya untuk bangsa Indonesia? Tentu, itu penghinaan kalau dilihat dari etika distribusi pangan. Karena Indonesia itu menerapkan sistem berkualitas tipe tinggi untuk komoditas pangan, misalnya grade A plus ya atau grade A. Yang plus lagi itu untuk ekspor ke negara tujuan. Giliran Indonesia ngimpor yang datang kok receh sekali gitu dan tidak sebanding. Harusnya sama-sama berkualitas dong. Ketidakadilan sistem ini disebut dengan hegemoni pangan atau food hegemony. Hegemoni pangan ini, kalau misalkan kerabat melihat atau pernah membaca ya sekilas, ada rangkuman buku yang kami coba baca gitu ya, atau kaji dan menyingkatnya. Judulnya adalah Silent Violence, Food Famine and Peasantry in Northern Nigeria, yang ditulis oleh seorang geografer Michael Watts yang memang menggunakan pendekatan antropologi ekologi politik yang langsung membongkar adanya eksploitasi. Eksploitasi itu adalah pemanfaatan berlebihan sumber daya ya atau tenaga untuk keuntungan sepihak pada pertanian global. Watts itu menggambarkan bahwa hegemoni pangan itu mengarah pada dominasi perusahaan, kartel, pihak lain ya, bahkan
negara sekalipun untuk bisa mengutak-atik berbagai standar sesuai keinginan kekuasaannya. Misalnya dalam sistem pangan, pihak tersebut berkontribusi pada penentuan harga, distribusi pasar, dan membuat suatu negara ketergantungan komoditas pangan atau sumber daya lainnya dari negara atau pihaknya ya. Jadi hegemoni pangan itu sering mengorbankan negara berkembang yang dipaksa dalam suatu aturannya untuk menerima pangan-pangan impor berkualitas rendah. Karena gobloknya pemerintah. Kata goblok di sini sebenarnya terjemahan dari ketidakmampuan kognitif dan kekurangan intelektual pemerintah di mana berbagai pakar pun terpaksa menyebutkan gamblang goblok ya saking ironisnya eksploitasi sistem pertanian global yang tidak adil. Kekuatan ataupun kekurangan supervisi itu hampir tidak ada gitu dan kontrol pada perdagangan internasional di mana kondisi ekonomi negara berkembang itu sering diatur negara-negara maju, tidak dibiarkan mandiri. Padahal apa salahnya negara-negara berkembang itu kalau mau cetak duit ya cetak saja gitu jika dijadikan alat transaksi. Namun dalam ekonomi global semua tergantung pada mata uang negara-negara maju dan negara berkembang layaknya pelayan setia yang harus tunduk. Adakah pemimpin Indonesia di masa kini dan masa depan mampu merubah kekuasaan ini gitu? Setidaknya negara Indonesia itu tidak perlu didikte terlebih mendikte seenaknya tentang pengaturan SDA ya atau sumber daya alamnya. Kita tunggu saja sepak terjangnya ya dan publik itu harus memantau. Tentu bersama pasukan pengadilan netizen yang sekarang jauh lebih berani dalam investigasi sesuatu saking harus bagaimana lagi untuk mencapai titik adil yang seadil-adilnya. Melirik roadmap urgensi sistem pangan. Kerabat, bulan November lalu, kami menjadi endorser alias promotor transformasi sistem pangan dunia, beserta pihak-pihak global lainnya. Kerabat bisa membaca laporannya pada tautan yang sudah diberikan ya, gitu di artikel ini ada dan di box deskripsi juga sudah tercantum ya. Nah, hal ini setidaknya bisa berkontribusi untuk Indonesia dengan keragaman budayanya. Masyarakat dunia itu harus paham kondisi perwilayah Indonesia yang tidak seragam tapi beragam. Maka kami mengajukan pandangan indigenous community atau indigenous knowledge agar setidaknya tidak selalu mengikuti kebijakan pangan global yang identitasnya jauh dengan realita di Indonesia ya, bahkan di negara-negara Asia Tenggara. Roadmap ini mengarah pada rencana strategis untuk suatu perubahan. Ya, memang patutnya level pemerintah nasional yang mengkaji. Namun karena dari pemerintah Indonesia tidak ada perwakilannya pada pertemuan penting ini, mereka sibuk dengan hilirisasi pembangunan infrastruktur. Ya menurut notes panelis ya, yang tersisa dari Indonesia adalah kami gitu. Nanti kerabat baca di laporannya, itu terakhir ya, di lembar terakhir ada Center for Study Indonesian Food Anthropology and Social Enterprise Gastrotourism Academy. Nah itulah kita-kita ini kerabat ya. Jadi termasuk kalau kerabat mau menjadikan laporan ini menjadi portofolio kerabat, ya gunakan saja lah. Itu kan sama dari Indonesia ya. Nanti di sini ada mahasiswa kan ya, atau mana kontribusimu gitu ya, sering ditanyain. Perlihatkan saja gitu nih, kami endorser juga gitu ya lewat apa, temu Kompasiana, kerabat antropolog pangan ini gitu ya, tautannya kan sudah tersimpan gitu, tinggal ya, dipublikasikan ataupun dijadikan portofolio ya. Nah itu perlihatkan saja nih kami endorser transformasi sistem pangan, gunakan saja afiliasi yang ada sebagai perwakilan dari Indonesia alias negara global selatan ya atau global south. Apa intisari dari pertemuan itu untuk transformasi sistem pangan ini? Sebetulnya ada 10 aksi ya yang perlu kerabat ketahui gitu. Nah, yang pertama itu dukung para pelaku utama sistem pangan di garis depan. Jadi maksudnya adalah pelaku utama sistem pangan di garis depan itu meliputi petani, peternak, nelayan, pekerja pertanian, dan pengolah pangan yang berkontribusi pada produksi dan pengolahan pangan. Distributor dan logistik pangan itu memastikan produk sampai ke konsumen, sementara penyedia makanan seperti restoran dan pedagang pasar itu menyediakan pangan langsung kan ya gitu. Komunitas pendukung pangan seperti koperasi dan organisasi petani itu berperan penting juga dalam keberlanjutan sistem pangan lokal. Semua pelaku ini bekerja bersama untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas, aman, dan adil.
Kemudian mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk ibumu yang menyediakan isi piringmu dan keluarga ya. Kemudian aksi kedua itu adalah sesuaikan sistem pangan dengan tujuan 1,5 derajat Celcius. Ini maksudnya adalah penyesuaian sistem pangan global agar sejalan dengan tujuan untuk membatasi pemanasan global ya, hingga 1,5 derajat Celcius itu lumayan tinggi ya, di atas tingkat praindustri. Jadi seperti yang disepakati dalam Perjanjian Paris atau Persetujuan Paris. Nah, ini mencakup perubahan dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi pangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor pangan juga. Jadi upaya ini itu meliputi transisi menuju pertanian berkelanjutan ya, kemudian pengurangan pemborosan pangan, serta adopsi praktik yang ramah lingkungan, yang secara keseluruhan itu bertujuan untuk menanggulangi perubahan iklim, menjaga ketahanan pangan juga, dan meminimalkan dampak negatif, terhadap planet ini. Nah, aksi ketiga itu adalah menangani keamanan dan ketahanan pangan dan gizi. Jadi, mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi itu bagi seluruh populasi harusnya. Keamanan pangan itu harusnya mencakup akses terhadap pangan yang cukup, yang aman, dan yang bergizi gitu untuk memenuhi kebutuhan diet yang sehat. Jadi keamanan gizi itu melibatkan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak hanya mendapatkan pangan yang cukup, tetapi juga mendapatkan pangan yang mengandung gizi atau nutrisi penting gitu untuk pertumbuhannya. Kalau misalkan nutrisi kan dari dalam apa makanannya ya. Nah, kalau misalkan gizi, kebutuhan gizi, seseorang gitu atau sekelompok masyarakat. Nah, kemudian perkembangan dan kesehatan tubuh itu mencakup peningkatan produksi pangan lokal juga berhubungan gitu untuk, memenuhinya ya. Kemudian ada distribusi yang adil, serta edukasi tentang pola makan sehat untuk mengurangi, kekurangan gizi dan masalah kesehatan terkait dengan pangan ya. Aksi keempat itu adalah meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pola makan yang sehat, yang bergizi, yang berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi lokal bagi semua. Nah, maksudnya adalah memastikan setiap orang itu dapat mengakses makanan yang memenuhi kebutuhan gizi, mudah dijangkau ya, serta fisik dan finansialnya itu, eee bisa memenuhinya gitu, serta diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai budaya lokal. Aksi kelima itu memperbesar penerapan pendekatan berkelanjutan, regeneratif, dan agroekologis dalam produksi pangan. Harusnya bisa menciptakan sistem atau kebijakan pada pemulihan ekosistem sih, gitu ya. Jadi pengurangan dampak lingkungan serta penggunaan teknik pertanian yang ramah lingkungan itu harus mengarah pada, kepastian ketahanan pangan yang jangka panjang gitu ya dan keberlanjutan alam. Sedangkan aksi 6 itu meningkatkan ketahanan air. Ini jarang dibicarakan ya ketahanan air gitu. Jadi seakan-akan disepelekan gitu padahal penting ya. Ketahanan air di sini maksudnya memperkuat kemampuan sistem untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan juga gitu. Jadi ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim ya secara globalnya gitu, mencegah kekeringan, mengelola banjir. Indonesia kan banjir terus ya. Itu serta memastikan ketersediaan air yang cukup untuk kebutuhan manusia, pertanian, dan ekosistem secara berkelanjutan ya, artinya kan holistik. Aksi ketujuh itu meningkatkan kesehatan tanah. Aksi nyata itu memperbaiki kualitas dan kesuburan tanah ya, seperti mengurangi erosi, meningkatkan kandungan bahan organiknya gitu, serta menerapkan teknik pertanian yang ramah lingkungan tadi. Nah, hal ini kan bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pertaniannya juga, meningkatkan hasil panen ya. Itu kan produktivitas dan menjaga ekosistem tanah agar tetap produktif. Nah, aksi kedelapan itu melestarikan dan memulihkan alam. Memang sulit ya yang kedelapan ini. Jadi tindakan untuk menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi kerusakan ekosistem, dan mengembalikan fungsi alam yang hilang. Jadi ini mencakup perlindungan hutan, ya, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga, gitu, jangan ada korupsi, serta rehabilitasi habitat yang rusak untuk mendukung keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungannya. Nah, aksi 9 itu mengurangi setengah dari kehilangan dan pemborosan pangan,
mengurangi jumlah pangan yang hilang atau terbuang sepanjang rantai pasokan itu mulai dari produksi ya hingga konsumsi. Nah, ini mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi sebetulnya ya, mengurangi pemborosan di rumah tangga juga dan memperbaiki sistem pengolahan agar pangan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, kemudian aksi ke-10 itu adalah mengarah ulang ya dan memperbesar semua sumber pembiayaan. Jadi menyesuaikan ya serta peningkatan alokasi dana dari berbagai sumber untuk mendukung tujuan yang lebih besar seperti pembangunan berkelanjutan atau program sosialnya. Nah, ini mencakup pemanfaatan dana publik, dana dari swasta serta investasi internasional untuk memperkuat inisiatif dan proyek yang berdampak luas. Nah, itu tuh 10 aksi ya, tapi ada fondasinya nih, ada 4 ya, 4 komponen untuk memenuhi 10 aksi tadi. Pertama, ya, komponennya itu ada di perempuan dan pemuda. Nah, pusatkan upaya pada pelaku utama sistem pangan di garis depan dengan fokus khusus pada perempuan dan pemuda. Jadi, perempuan dan pemuda itu bukan dilecehkan, tapi dibina, diarahkan, dan diberi kesempatan. Lebih bagus lagi, didukung oleh kekuatan negara. Silakan lihat, kalau satu orang perempuan berjasa dalam kontribusinya, terlebih di sektor pangan, gerombolannya itu akan jadi banyak. Pemuda juga, pemuda-pemudi ya, youth lah, youth community ya. Pemuda-pemudi di sini juga, jangan dikira tongkrongannya gak asik. Nah, pemuda itu kalau dikasih kepercayaan, ditambah uang saku ya guys gitu, jangan pernah meragukan rasa cintanya pada bangsa dan negara. Ah, masa sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Ah, kalian saja yang sering di luar nalar ya kelakuannya gitu. Sehingga pemuda-pemudi ini tidak punya role model sebagai percontohan dan panutan. Makanya kalau mau pemuda-pemudi ini berkontribusi dan melakukan perubahan besar-besaran, silakan mulai kikis kebiasaan korupsi, melecehkan rakyat kecil yang ditindas, kurangi konflik senjata dan agraria ya, dan hal-hal yang tidak patut dipertontonkan kepada generasi penerus. Nah, yang kedua itu komponennya adalah mempromosikan transisi yang adil. Jadi benahi kondisi ekonomi dan sosial di setiap negara. Itu tugas kepala negara dan kementerian. Tuh kan, gitu. Kembali lagi ke pemerintah ya. Nah, yang ketiga itu komponennya adalah menghormati hak-hak masyarakat adat. Terlebih pengelolaan sumber daya alamnya, masyarakat adat yang lebih dahulu menempati, maka pihak luar itu termasuk pemerintah ya harus punya tata krama budaya juga. Apalagi perusahaan atau pihak yang akan menggantinya. Memang harusnya begitu kan. Berarti selama ini pihak-pihak ekstraktif itu memang tidak paham etika budaya. Pantas saja menyingkirkan dengan mudah. Nah, entah kurang literasi atau informasi atau memang sudah berniat eksploitasi saja demi keuntungan pribadi. Kesananya jadi tabiat ya. Yang komponen terakhir adalah komponen keempat, mempromosikan kolaborasi multi pemangku kepentingan ya, kerjasama, gotong royong, apalah itu namanya ya sekarang itu. Nah, antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah itu harus dekat dengan masyarakat, bukan dengan kekuasaan. Nah, kalau penguasanya membumi, biasanya dekat dengan masyarakat ya, dan mendahulukan hak-hak rakyat. Nah, itulah kerabat, kabar terbaru dari sistem pangan masyarakat global yang bisa disederhanakan dengan semangat persatuan kerabat ya. Jadi, ingat kembali bahwa jika Indonesia itu bisa menguasai sektor pangan, ya kali kita nggak kaya ya dan nggak bisa rebahan 1 tahun aja gitu dari sektor pangan. Soalnya kerja udah bukan cari makan lagi, tapi bekerja sudah untuk pengembangan diri. Nah, ketenangan dan kedamaian seperti ini harusnya bisa Indonesia capai ketika sudah 50 tahun merdeka. Nah, ini tahun depan ya 2025 kan mau 80 tahun ya Indonesia itu dari sejak merdeka. Nah, kalau masih ada kalimat kerja dulu nih buat makan. Nah, itu tugas pemerintah tuh yang harus mengevaluasinya. Tugas rakyat adalah bahagia dan sejahtera karena kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat riang gembira. Demikian ya, hatur nuhun. Sampai jumpa kembali bersama saya Repa Kusibia dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology.